Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas KIN, ya, Kencana Energi 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis, ya. Untuk KIN, untuk riwayat bagian dividennya dulu, saya rasa ini adalah perusahaan yang baik ya, karena dia riwayat bagian dividennya jelas ya, dari tahun buku 2019 sampai sekarang 2024 ya. Sebentar, perusahaan ini IPO 2019 ya, jadi ini bagus ya, IPO yang berhasil, IPO yang baik ya, perusahaan yang berkualitas gitu ya. Perusahaan itu harus bagi dividen, kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya, jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, jadi kita lihat sekarang ke Kastara-Kasnya dulu ya. Turun dulu Kastara-Kas satuan USD ya, USD kita pindahin lo. Oke, kita harus lihat Kastara-Kas ya. Kenapa? Karena Kastara-Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi ya, si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya otomatis nggak boleh terlalu kecil ya. Nah, untuk posisi Kastara Kasnya di sini memang turun 373.000 USD ya, turun 18%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang kita cek dulu ke ekuitasnya, ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat saldo laba, karena saldo laba inilah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Jadi KIN sampai 2025 Q4 itu telah profit sebesar 86,4 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik karena saldo labanya positif dan dia juga bagi dividen. Ya. Nah, berikutnya ke ekuitas miliknya ya, untuk melihat rasio dasarnya aja ya, PBV. Kita pindahin dulu. 710 dan 924. Oke ya, di sini kita lihat untuk total ekuitasnya udah ada ya di sini. Untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini di 0,77 ya, artinya kini telah profit sebesar 0,7 kali modal awalnya di luar dividen. Tapi ya, jadi sebenarnya kalau dividen kita hitung ulang ini pasti nilainya udah di atas 1 ya, udah balik modal gitu, ini bagus gitu. Nah, terus secara PBV ini sedikit cukup premium ya, tipis di PBV 1,06 ya. Jadi sementara ini mungkin saya rasa fair value ya, kalau saya patokan bisa pakai PBV ya, PBV 1 sekitar 1 ya, fair value gitu. Oke, sekarang kita lihat ke laba ruginya ya, langsung pilih ke pendapatannya. Di sini kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini memang untuk pendapatan memang ada turun 3,5 juta USD, 9,3%. Nanti detailnya bukan detail ya, sebenarnya kalau ada penurunan ya udah sih gitu ya, karena memang kan biasa kalau memang lebih komprehensif kita harus lihat per tahun gitu, apakah trennya naik atau hanya turun sekali gitu ya. Kalau bisa turun sekali ya jangan berpatokan dengan yang pas lagi turunnya ini ya, jadi harus dilihat lagi ke depannya prospeknya gimana, apakah masih bagus atau enggak kayak gitu ya. Jadi kalau lagi ada penurunan ya asumsikan memang lagi ada ya lagi turun aja gitu ya. Kalau saya sih nggak terlalu cari alasan yang lainnya ya. Oke, sekarang lanjut ke pendapatan dikurang beban harga modal ya. Nanti kita dapat laba bruto. Nah, ini untuk melihat inti efisiensi perusahaannya lewat gross profit margin. Nah, ini tinggi nih, bagusnya 64%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, atau 100.000 lah ya, itu ambil profit kotoran 64.000 gitu ya. Jadi makanya carilah perusahaan yang laba bruto yang setinggi mungkin, GPM yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin juga besar laba bersihnya ya. Laba bruto nanti kan dikurangnya beban operasional beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Di sini memang kita lihat untuk meskipun dia pendapatan turun, tapi laba kotor dia naik tipis ya di 77.000, dan laba bersih naik juga ya di 1,5 juta USD ya, tumbuh 24% gitu. Nah, secara PER ini memang premium ya saya rasa, karena dia di 23 kali gitu ya, kan rata-rata biasanya patokannya standar sih 15 lah ya. Jadi kalau PER 23 itu ya teman-teman setidaknya holding periodnya 23 tahun ya. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau ya tadi belikin ya untuk setidaknya 23 tahun ya, jadi makanya banyak investor cari yang di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas ya gitu. Cuma kalau memang teman-teman fokus hanya ke pergerakan harga jangka pendek ya nggak usah capek-capek lah capek-capek analisis seperti ini gitu ya. Mendingan belajar teknikal aja gitu ya, belajar bandarmologi aja, karena lebih relevan saya rasa ya untuk jangka pendek.
Nah, sekarang untuk penerimaan kasnya kita lihat dulu untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Di sini rasionya tinggi ya, 92% gitu, meskipun nggak ini ya, tapi ini sebenarnya udah perbaikannya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya 76% gitu. Jadi kalau 76% itu ibarat jual barang 100 juta, customer bayar cuma 76 juta, ya nggak full gitu. Nah, yang nggak kurang itu berubah jadi nanti utang yang harus ditagih oleh perusahaan. Ya, jadi piutang itu harus ditagih gitu. Nah, katanya kalau sekarang udah ada perbaikan ya. Jadi customer udah mulai perusahaan itu udah bisa menagih piutang-piutang sebelumnya mungkin belum tertagih ya. Nah, di sini penerimaan kasnya tumbuh 10% nih, bagusnya 2,6 juta. Ingat ya teman-teman, kalau penerimaan kas itu harus tinggi kan digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, sekarang kita bayar dulu untuk operasional ya, nanti dapat net CFO. Nah, ini nilainya positif ya, harus positif, wajib positif, karena artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif ya untuk yang sekarang, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, cuman memang kalau misalnya dilihat di sini memang dia nggak terlalu besar gitu, jadi mungkin hanya cenderung maintenance saja lah ya. Nah, lalu untuk ini harusnya positif nih, salah ketik. Nah, oke, selanjutnya untuk aktivitas pendanaan di sini nilainya negatif, artinya perusahaan itu dia melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen ya, atau pelunasan pinjaman, bayar dividen ya, nilainya negatif ya. Kalau ambil pinjaman positif nilainya ya. Nah, jadi di sini polanya plus min dan ada penurunan kas tara kas ya. Kalau ada penurunan kas tara kas, perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Cuman kalau kita lakukan adjustment dividen ini justru surplus ya gitu. Surplus polanya berarti sangat sehat ya. Perusahaan ini perusahaan yang baik ya, nggak mau menahan keuntungan, nggak mau menahan kelebihan kasnya, dia kembalikan aja ke pemegang sahamnya, jadi ada nilai tambah ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya saya rasa. Nah, sekarang untuk resiko bisnisnya kita pindahin dulu ya, yang ini nilainya kita pindahin dulu 85, sebentar 853. Terus liabilitas jangka pendeknya yang ini nilainya. Di sini kita lihat untuk rasio lancarnya bagus ya, secara likuiditas bagus di 1,4, cuman rasio kas memang tipis ya di 0,06 gitu. Nah, cuman kita sekarang lihat dulu untuk short term debt-nya dulu ya. Short term debt-nya pinjaman ini ya, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang harus dibayar, utang pajak, bank jangka pendek ini 1, 2, 3 ya. Kita ini aja ya, ambil 1, 2, 3, 4, ambil 4 ini aja deh gitu ya, kita ambil 4 aja. Plus 61. Kayak di sini kita lihatnya untuk rasio kas dalam short term ini memang tampak lemah ya, gitu di 0,1 gitu. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 17 juta. Uang di dompet saat hanya 1,6 juta gitu ya. Memang kalau misalnya kita melihat dari laporan arus kas gitu, ini memang polanya baik ya gitu, dia bagus gitu, dia bisa melunasi pinjamannya gitu. Cuman dengan rasio likuiditas yang seperti ini gitu, terutama di kas tuh short term debt ya, kalau misalnya perusahaan ada sesuatu gitu ya yang menyebabkan tersendatnya kas, takutnya dia nggak bisa bayar gitu ya, nanti mungkin harus ambil pinjaman lebih besar gitu. Cuman ya kembali lagi ya, teruslah dipantau gitu untuk masalah kas gitu ya. Selama dia stabil masih oke ya. Cuman kalau melihat seperti ini, resikonya mungkin menengah ke rendah, tapi cenderung ke menengah saya rasa ya kalau buat saya. Nah, sekarang kita untuk jangka panjangnya ya, kita pindahin ini nilainya 159 ya. Terus untuk long term debt-nya ambil 3 yang ini aja ya. Oke, di sini kita lihat untuk total debt memang turun ya. Untuk daerah masih rendah ya di 0,78, tapi debt to equity-nya agak ngepas ya, hampir ke 0,5 gitu. Jadi saya masih aman sih solvensinya gitu ya. Cuman kalau saya untuk lihat kayak gini, kita patokan ke laporan arus kas sama likuiditasnya ya. Tadi secara keseluruhan saya rasa jangka panjang masih ada ruang ya, rendah ke menengah, mungkin cenderung ke menengah, jangka pendek juga sama sih ya, saya rasa ke menengah gitu. Nah, jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, ini adalah saya rasa perusahaan yang baik ya, IPO yang baik, karena perusahaan ini rutin bagi dividen ya dari awal IPO sampai sekarang 2024 ya. Jadi ada yang tambah untuk pemegang sahamnya.
Nah, terus saldo labanya positif lah, profit 0,7 kali modal awalnya ya. PBV mungkin di fair value ya di 1,06, tipis ya, premium sedikit ya. Tapi PER nih secara PER nih memang saya rasa premium ya di 23 kali gitu. Pola arus kas baik sih, sehat gitu, cuman secara likuiditas sih memang secara resiko saya rasa menengah ya, cenderung ke menengah. Solvensi mungkin rendah menengah, cenderung ke menengah juga gitu. Oke, itu aja pendapat saya untuk Kin ya. Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman gimana, begitu ya, coba sharing di kolom komentar pendapatnya. Dan saya harus sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi saya hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja ya. Karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung tulis di kolom komentar ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.